Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber, ada Pak Wahyu, Pak Suryo dari Menpan, dan Pak Fernando dari Kemendagri. Yang kami hormati juga para kepala BKD dari Kaltara, Kalsel, Kaltim, dan juga Kalimantan Tengah, Bapak Ibu para kepala BKPSDM se-wilayah kerja kantor regional 8 Banjarnegara, ya. Baik yang ikut Banjarbaru, mohon maaf, Banjarbaru, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Bapak Ibu, kalau kita membahas tentang penataan tenaga non-ASN ini gitu ya, di dalam undang-undang, jadi ini menjadi bagian ya salah satu pokok pembahasan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 gitu ya, bahwa pegawai non-ASN atau apapun namanya gitu ya, ini wajib diselesaikan sampai dengan akhir Desember tahun 2024. Dan sejak diundangkan Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2023, maka PPK tidak boleh mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, coba kita flashback ke belakang. Bukan hanya kita berbicara di Undang-Undang Nomor 20, tetapi ada di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, bahwa sejak diundangkan Peraturan Pemerintah 49 2018, pegawai non-ASN yang ada atau bekerja di instansi Bapak dan Ibu sekalian itu masih boleh bekerja sampai dengan paling lama 5 tahun, kan seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena diundangkan November 2018, berarti ke November 2024 ya, 24-23 ya. Iya. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ada surat Kementerian Pan-RB gitu ya, 1511. Sebenarnya surat itu menegaskan surat nomor 185 gitu ya, yang mengingatkan mengingatkan instansi mendorong agar melakukan penataan terhadap pegawai non-ASN yang ada di instansi masing-masing, yang berada dan sudah diangkat di instansi masing-masing gitu ya. Ini dalam rangka untuk menjamin statusnya, lalu karirnya, dan juga kesejahteraan pegawai yang bersangkutan gitu ya. Dan selanjutnya juga mendorong pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemetaan gitu ya, pemetaan terhadap pegawai non-ASN yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, pegawai non-ASN ini bisa diangkat menjadi P3K ketika dia memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 gitu ya. Lalu yang berikutnya juga, bagi pegawai non-ASN yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan atau mengikuti seleksi calon PNS dan juga calon P3K gitu ya. Nah, di dalam surat itu Bapak dan Ibu sekalian, surat 1511 gitu ya, ada 2 ruang lingkupnya, yaitu di tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 dan juga pegawai non ASN. Nah, ini yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Suryo gitu ya. Ini ada beberapa ketentuan di sana Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Yang pertama tadi juga sudah disampaikan bahwa pembayaran honorariumnya itu pembayaran langsung menggunakan APBD, APBN maksudnya untuk pusat, dan juga APBD untuk daerah.
bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa individu ataupun pihak ketiga. Ke slide yang kedua ya Mas ya. Oke. Yang berikutnya di dalam surat 1511 itu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Itu ya, oleh pimpinan unit kerja, lalu telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan masih aktif bekerja sampai saat pendataan. Ini dilaporkan tahun 2022. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya tentu BKN berdasarkan surat ini kami membuat kriteria ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Suryo. Ada 6 kriteria, yaitu kriteria 1 itu pembayaran honorarium, kriteria 2 itu adalah surat keputusan dan masa kerja. Slide yang 1, 2, 3, 4, kelima Mas, halaman yang kelima. Lanjut ke slide halaman yang kelima. Lalu kriteria 3 untuk usia, kriteria 4 jabatan, kriteria 5 tingkat pendidikan, dan 6 SPTJM. BKN Bapak dan Ibu sekalian hanya memotret data dan dokumen yang sudah disampaikan oleh seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi seperti tadi disampaikan oleh MC moderator bahwa betul memang sampai saat ini kami sedang melakukan verbal Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan besok sudah seluruhnya sudah 100% ya. Dan hari ini teman-teman betul-betul kami karantina Bapak dan Ibu sekalian gitu ya sampai jam setengah 10 malam, dan progresnya cukup signifikan. Dari 6 kriteria ini 5 sudah 100%, tinggal kriteria 4 yang memang belum 100%. Kriteria 4 ini terkait jabatan, karena memang pada saat pengangkatan ini yang tidak ada standar Pak dalam pengangkatan jabatan. Ada surat Menpan, edaran Menpan yang mengharamkan, kira-kira begitu ya Pak sederhananya ya. Ada 3 jabatan, yaitu pengelola kebersihan, keamanan, dan driver. Dan juga ada di lampiran yang kurang lebih 200 jabatan-jabatan pramur dan seterusnya gitu ya. Nah ini kami memotret itu Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama mungkin yang Pokja 1 ini terkait dengan kriteria 1 ini yang dikerjakan oleh teman-teman dari BKPSDM, karena Kementerian Pan-RB melalui Menteri Pan-RB menyampaikan bahwa BKN dan BPKP harus melakukan verifikasi dan validasi. Karena di Undang-Undang 20 tahun 2023 penataan itu termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh instansi terkait. Maka BKN diperintahkan untuk melakukan verifikasi dan validasi. Untuk kriteria 1 pembayaran honorarium itu yang melakukan verbal teman-teman dari BPKP. Kalau kriteria 2 sampai dengan kriteria 6 kami dari BKN. Kondisi saat ini jadi kami hanya memotret Bapak dan Ibu sekalian. Kami tidak menentukan apakah itu sesuai kriteria atau tidak Pak, memenuhi syarat atau tidak gitu. Itu nanti kebijakannya adalah di Kementerian Pan-RB ya. Jadi kami hanya memotret Bapak dan Ibu sekalian terhadap data yang dikirim oleh Bapak dan Ibu sekalian, seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan saat ini yang memang yang menjadi kendala yang begitu yang kami alami yaitu di kriteria 4 jabatan Pak. Jabatan begitu tidak standar Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Dan ada yang kami juga temukan dalam surat keputusan, judulnya itu adalah pengadministrasi Bapak dan Ibu sekalian. Begitu masuk di lampirannya itu adalah ratusan ribuan, dan masing-masing orang ada jabatan dan uraian tugasnya. Ketika masuk ke sana ya itu tadi Pak,
bervariasi Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada keseragaman jabatan dan juga bahkan ada penjaga burung Pak. Jadi pegawai itu dimasukkan ke data ASN Pak. Ternyata itu menjaga burungnya bupati, wali kota, gubernur gitu ya Pak ya. Bahkan mengantar anaknya gitu ya Pak ya. Jadi inilah yang tentu kami betul-betul masuk ke dalam dokumen itu, tapi kami hanya memotret. Tapi kami tidak bahwa dokumen itu sesuai atau tidak sesuai, tidak seperti itu Pak. Jadi kami memotret Bapak dan Ibu sekalian bahwa ada dua kriterianya, yaitu yang pertama bahwa jabatan itu sesuai dengan ketentuan yang tadi yang di surat Menpan. Yang kedua tidak sesuai ketentuan, seperti itu Pak. Lalu yang berikutnya, kami pun tidak serta-merta Bapak dan Ibu sekalian, karena yang disampaikan di dalam surat Menpan itu sampai dengan cut off-nya itu kan 31 Desember 2021 ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dan 1 tahun pun minimal di 31 Desember 2021. Jadi kami melihat SK terakhir di tahun 2021. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kalaupun SK terakhirnya 2021 itu tidak sesuai, kami tetap melihat ke SK sebelumnya Pak. Jadi kami ingin menyajikan data kepada Kementerian Pan-RB, nanti biarkanlah tadi seperti sampaikan Pak Suryo, nanti akan ada opsi-opsi dan yang akan itu menjadi rencana kebijakan Pak Menteri Pan-RB, kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini permasalahan di jabatan. Yang berikutnya juga permasalahan di usia Pak. Di sana minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun. Dan itu cut off-nya 2021 kan Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat itu masih kami temukan beberapa, memang betul Pak. Di 31 Desember itu masih 56. Tapi bagaimana sampai saat ini kan seperti itu ya. Saat ini belum diangkat Pak. 2021 tambah sekarang 2024 Pak. 2024 dikurangi 2021 3 tahun. 56 tambah 3 59. Kalau dia jabatan pelaksana udah selesai Pak. Gitu ya. Nah ini yang akan menjadi nanti opsi-opsi teman-teman di Kementerian Pan-RB. Jadi kami betul-betul Bapak dan Ibu sekalian berhati-hati dan kami memotret dan kami menyajikan data-data itu gitu ya. Dan kami masih temukan Pak, usianya banyak yang juga, bukan banyak, ada beberapa yang usianya kurang dari 20 tahun sampai 31 Desember dan juga melebihi dari 56 tahun di 31 Desember. Lalu yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ada juga masih beberapa yang kurang masa kerjanya 1 tahun karena baru melampirkan yang 2022 kan seperti itu ya, 2022. Dan bahkan kami yang menemukan penandatanganan SK jabatan itu ditetapkan Agustus tapi berlaku surut Pak, mulai berlaku Januari seperti itu Pak. Ini kan aneh bin ajaib ya Bapak dan Ibu sekalian. Kami potret semuanya Pak, kami potret semuanya ya gitu ya. Kami potret semuanya, nanti seperti apa opsinya gitu ya. Kalau masih berlakunya di Maret itu kok rasa-rasanya ini masih memungkinkan gitu. Nah ini mulai dari Januari gitu ya. Apa ditandatangani Agustus, TMT-nya dia dari Januari gitulah ini. Ini yang kami temukan di lapangan Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Yang berikutnya pendidikan Bapak dan Ibu sekalian. Memang ada beberapa juga pendidikan yang diperoleh di luar negeri. Bahkan itu bahasanya itu ya bahasa gundul Arab Pak. Arab gundul gitu ya. Jadi terpaksa kami mendatangkan translate gitu Pak, yang ahli bahasa Arab gundul Pak. Karena kami berkomitmen Bapak dan Ibu sekalian bahwa kami tidak akan men-skip lagi, kami harus segera melakukan verifikasi dan validasi karena di akhir Juni ini sudah harus selesai Bapak dan Ibu sekalian, dengan harapan ini tidak mengganggu proses pengadaan calon ASN di 2024 itu. Mudah-mudahan besok kami sudah bisa menyelesaikan seluruh data tadi yang disebutkan Pak Suryo dan data nanti yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu sebagai direktur data gitu ya. Jadi kami setiap hari selalu berkoordinasi dengan beliau Bapak dan Ibu sekalian gitu, makanya ini selalu bergandeng tangan, tidak bisa lepas Bapak dan Ibu sekalian. Dan
saya sampaikan Pak Wahyu jangan tidur 24 jam karena kami butuh keputusan di saat itu gitu. Walaupun malam kami minta dari data, ya Pak Wahyu langsung menyajikan data itu yang luar biasa untuk Pak Wahyu dan tim apresiasi untuk Pak Wahyu. Untuk tingkat pendidikan seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, jadi kami memang di database itu abaikan itu Pak, tetapi nanti kami mengecek kepada dokumen yang dilampirkan, yaitu ijazahnya yang dilampirkan Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Karena terkadang dia di database itu S1 gitu, ternyata belum selesai. Begitu dicek dokumennya nggak ada Pak, nggak ada. Jadi kami berdasarkan data yang disampaikan dan kami tidak akan minta kepada Bapak dan Ibu sekalian berdasarkan data yang ada di tempatnya Pak Wahyu gitu ya. Dan saat ini mungkin saya tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa menyampaikan data realnya ya Pak Bu Ria gitu ya. Karena ini masih menjadi tadi Pak rencana kebijakan seperti tadi disampaikan Pak Suryo ya, Pak Suryo. Nanti ketika sudah akan menjadi kebijakan dan ini nanti akan masuk di dalam RPP yang sedang dibahas ya Pak Suryo ya, Pak Wahyu dan Pak Fernando gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah segera disahkan ya PP yang saat ini sedang disusun oleh tim gitu ya. Nah ini ya Bapak dan Ibu sekalian, nanti berkembang saja di pertanyaan karena ketika membahas tentang hasil verbal saya perlu mungkin ya berhati-hati juga gitu ya. Tetapi saya memang hanya menyampaikan bahwa kami hanya memotret saja Bapak dan Ibu sekalian karena ini menyangkut juga nasib orang gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kami hanya memotret dan kami menyampaikan sehingga nanti ini akan menjadi rencana kebijakan pemerintah gitu ya. Dan itu nanti tentu Pak Suryo, teman-teman di Kementerian PAR-EB itu ya, bukan di tempat kami. Mungkin itu Pak Bu Ria gitu ya. Dan nanti Pak Wahyu ini yang detailnya terkait data, kami juga tidak menyampaikan data walaupun tadi saya sudah siapkan Pak Wahyu gitu ya. Ternyata hadir Pak Wahyu, maka ada kemungkinan nanti sama ya data yang saya bahas dengan Pak Wahyu. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun singkat, beliau juga sudah menyampaikan secara detail terkait dengan informasi bagaimana progres verifikasi dan validasi yang sudah dilakukan oleh tim BKN, di mana Pak Nur Hasan ini adalah komandan kami dari Kanrek, karena beliau selalu memberikan arahan melalui Zoom meeting supaya terjadi percepatan untuk verifikasi validasi untuk tenaga non-ASN. Dan beliau menyampaikan targetnya bahwa di akhir Juni ini 100%. Tadi hanya tinggal satu kriteria yang belum selesai ya Pak ya. Tadi kaitannya dengan jabatan ya Pak, karena memang jabatan ini memang sedikit rumit karena kebetulan saya bukan di Pokja itu. Saya di Pokja yang tadi yang ada banyak Arab gundulnya tadi Pak. Iya, jadi memang benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi beliau sudah menyampaikan tadi beberapa permasalahan terkait dengan kriteria-kriteria di dalam memverifikasi validasi untuk tenaga non ASN. Tapi sekali lagi beliau menegaskan kebijakan bukan di BKN, tapi BKN itu hanya melaksanakan kebijakan dan sifatnya memotret dari dokumen-dokumen yang sudah diupload oleh instansi ke dalam sistem gitu ya Pak. Jadi terkait dengan tadi masalah ada SK yang berlaku surut ya, kemudian ada pendidikan yang tadi pakai Arab gundul semua, lalu juga ada usia. Ternyata ada yang kurang umur dan kelewatan umur gitu ya Pak. Ada yang mau minta diangkat tapi sudah memasuki batas usia pensiun kalau itu nanti diangkat sebagai pelaksana. Jadi itu tadi beberapa hal dan intinya sebagai kesimpulannya adalah bahwa penataan atau pengangkatan non-ASN tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Demikian.